Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Para pemirsa Darul Ilmi Indonesia rahimakumullah. Pada kesempatan di bulan ini, bulan yang insya Allah penuh barokah ini, izinkan saya membahas sedikit hal tentang penilaian Allah di atas penilaian manusia. Pemirsa Darul Ilmi Indonesia rahimakumullah. Kita tahu banyak manusia yang menilai seseorang dari segi fisik, harta, jabatan, atau lainnya yang berbau keduniaan. Kemudian tidak sedikit yang memilihnya sebagai orang yang terpercaya tanpa melihat kepada hatinya, sehingga banyak pula yang menyesal setelah mempercayai orang-orang seperti itu. Sebagai contoh, ketika seseorang memberikan amanah kepada orang lain tanpa melihat kepada hati orang itu, maka bisa saja orang yang diberikan amanah itu mengkhianatinya jika ia tidak memiliki keimanan di dalam hatinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kita sebagai muslim untuk menilai manusia dari luarnya saja, seperti rupa, fisik, harta, jabatan, dan sebagainya yang berbau keduniaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk menilai manusia dari hatinya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa asyara bi asabihi ila sadrihi. Rawahu Muslim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasadmu dan tidak pula kepada wajahmu, melainkan ia melihat kepada hatimu, sambil menunjuk ke dadanya dengan jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim. Dalil ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencontohkan kita untuk menilai seseorang dari fisiknya, dari hartanya, jabatannya, dan segala hal yang merujuk kepada dunia. Tetapi dia mencontohkan kita untuk menilai manusia dari hatinya, seperti bagaimana akhlaknya, perilakunya, budi pekertinya, dan segala hal yang menunjukkan ketinggian hatinya. Namun Allah Subhanahu wa taala juga tidak melarang kita sebagai muslim untuk mengupayakan hal-hal yang duniawi, karena yang terpenting adalah kita menggunakannya dengan iman untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang kita niatkan lillahi taala janganlah berkurang kualitasnya hanya karena terganggu oleh penilaian manusia. Seperti misalnya orang kaya yang memiliki banyak harta, dia bisa bersedekah lebih banyak dibandingkan oleh orang miskin. Atau orang berjabatan tinggi, ia bisa memimpin umatnya dengan syariat-syariat Islam. Dan masih banyak lagi amalan baik yang bisa dilakukan dari hal-hal duniawi, selama orientasi kita tetaplah akhirat dan bukan haus akan penilaian baik manusia. Jadi kesimpulan dari semua yang saya sampaikan ini adalah Allah Subhanahu wa taala hanya akan melihat kepada hati seseorang dan dia tidak melihat kepada selain hatinya. Maka mari kita hindari prasangka buruk, mudah menghakimi, dan penilaian yang datangnya bukan dari dan kepada hati. Dan beramallah semata karena Allah Subhanahu wa taala yang maha baik dalam menilai. Jangan sampai amal baik kita terganggu hanya karena berharap penilaian manusia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya, maka mohon dimaafkan dengan sebaik-baiknya. Dan jika ada pelajaran, ambillah, karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.